jenis patok perbatasan Indonesia Malaysia. Dari data yang ada, saat ini Indonesia memiliki 6 pulau besar dan 16.766 pulau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, ternyata terdapat beberapa pulau yang tidak bisa dipertahankan dan harus menjadi milik negara lain. Salah satu penyebabnya itu adalah kondisi pulau yang berada di perbatasan. Tidak jarang membuat Indonesia dan negara lain harus bersengketa dan akhirnya harus merelakan pulau itu diambil alih. Pulau Jeko resmi keluar dari Indonesia setelah lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia. Pulau Jeko juga mau gak mau harus direlakan bangsa Indonesia ikut ke Timor Timur di tahun 2002 silam. Saat itu Timor Timur resmi berpisah dan hingga saat ini Pulau Jeko menjadi wisata kebanggaan negara yang kini bernama Timor Leste itu. Namun baru beberapa waktu belakangan Pulau Jeko secara resmi menjadi milik Timor Leste yang juga kerap menyebabkan sengketa perbatasan. Pulau Jeko terletak di ujung timur dari Pulau Timor atau di bagian utara Provinsi Maluku Utara. Dengan luas yang relatif kecil, yakni hanya memiliki panjang 13 km dan lebar sekitar 2 km saja. Untuk sampai ke Pulau Jeko, kamu perlu naik transportasi laut seperti perahu dan kapal karena memang letaknya yang berada di tengah-tengah laut. Tapi usaha itu akan terbayar lunas setelah sampai ke pulau ini karena Pulau Jeko memiliki keindahan alam yang menarik dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem laut yang kaya. Selain itu ya, Pulau Jeko juga memiliki populasi burung-burung yang eksotis dan memesona. Selanjutnya ada Pulau Sipadan yang terletak di Selat Makassar. Pulau ini mungkin sudah sangat familiar. Bagaimana tidak, lepasnya pulau ini membuat seluruh masyarakat Indonesia jadi kecewa. Masih di tahun yang sama, tepatnya Desember 2002, Indonesia juga harus mengikhlaskan Pulau Sipadan lepas. Pulau yang terletak di sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara ini dulunya resmi jadi milik Indonesia berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda di tahun 1881. Pulau ini kemudian diwariskan kepada Indonesia. Ya, meski harus berstatus quo atau sengketa. Sengketa pun dibawa ke Mahkamah Internasional dan hasilnya nih para hakim memutuskan pulau ini menjadi milik Malaysia. Sebelum kasus sengketa ini sudah terjadi sejak tahun 2000 di mana Malaysia dan Filipina saling klaim kepemilikan atas pulau ini. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau kecil yang hanya memiliki luas 13,5 hektar. Ya, meski berukuran kecil namun pulau ini memiliki keindahan bawah laut yang membuat siapa aja pasti ingin berlama-lama berada di pulau ini. 36 km lepas pantai Sabah atau sekitar 120 km di sebelah utara Pulau Tawau. Selain itu, Pulau Sipadan juga memiliki surga bawah laut berupa karang yang sebagian besarnya itu adalah terumbu karang dan hutan bakau. Pulau ini juga memiliki keindahan pantai pasir putih yang memukau. Terumbu karang ini menjadi rumah bagi berbagai jenis spesies ikan, karang, penyu, hiu, dan berbagai macam biota bawah laut lainnya. Sedangkan bawah lautnya menjadi salah satu destinasi penyelamatan terbaik di dunia. Untuk melindungi Pulau Sipadan, sekitar pulau ini dibuat menjadi Taman Laut Sipadan yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem terumbu karang dan keanekaragaman hayati. Untuk sampai ke sana, kamu hanya perlu menjelajahi pulau-pulau terdekat, seperti Pulau Mabul dan Pulau Semporna. Oke, kita bergeser sedikit ke sebelah utara Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di sebelah utara Pulau Sipadan. Ada Pulau Ligitan yang juga harus direlakan Indonesia, dicaplok begitu saja oleh negara tetangga kita, Malaysia. Saat itu di tahun 1960-an, Malaysia secara sepihak memasukkan Pulau Ligitan sebagai wilayah negaranya saat melakukan pemetaan kembali dengan alasan pulau ini cukup dekat dengan wilayah mereka. Padahal, dari perjanjian yang diteken Inggris dan Belanda di tahun 1981, Pulau Ligitan sebenarnya masuk dalam wilayah Indonesia. Di sisi lain, Malaysia berpikir jika Indonesia menelantarkan Pulau Sipadan dan juga Ligitan hingga memicu sengketa yang berakhir di Mahkamah Internasional di tahun 1998. Tapi barulah di tahun 2002, pulau yang memiliki luas 7,8 km persegi ini resmi menjadi milik Malaysia. Dan lagi-lagi, Indonesia harus bersabar atas kejadian ini.
Pulau Sebatik yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada tahun 2019 lalu, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial atau BIG, Ade Komara Mulyana mengatakan, Indonesia dan Malaysia akan menyepakati penyelesaian Outstanding Boundary Problem atau OBP di pulau yang satu ini. Pulau Sebatik pun terbagi menjadi dua wilayah. Belahan utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km persegi masuk wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini 375 km hektarnya adalah lahan konservasi. Akibatnya, wilayah yang berbatasan ini, Indonesia dan Malaysia seringkali bersengketa soal batas-batas wilayah. Di Pulau Sebatik juga tidak ada borderline atau garis perbatasan yang jelas dan hanya terdapat patok yang memisahkan batas kedua negara. Akhirnya di tahun 2019, batas kedua wilayah dilakukan pengukuran kembali oleh Badan Informasi Geospasial Indonesia dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM Malaysia untuk menyelesaikan polemik sengketa kedua negara yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengukuran dan pengecekan batas kedua negara ini untuk menentukan batas terbaru yang dikawal ketat Kompi 1 Pulau Sebatik Satgas Patmas, Batalion Infanteri Rider 600 Semodang, dan Tentera Diraja Malaysia atau TDM. Pengecekan pun dilakukan selama 3 hari dan dimulai pada patok wilayah di timur Pulau Sebatik hingga wilayah barat dengan melewati 10 patok kelanjutan dari program nasional dari Direktorat Topografi Mabes Polri. Lanjut, Pulau Atauro yang berada di antara Pulau Timor antara Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku. Pulau Atauro menjadi salah satu yang juga pernah menjadi bagian Indonesia. Pulau yang memiliki nama lain Pulau Kambing ini resmi lepas dari Indonesia pada Mei 2002, lalu setelah Provinsi Timor Timur merdeka dan menjadi negara Timor Leste. Pulau ini kemudian menjadi bagian dari Timor Leste dan tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Dan meski begitu ya, untuk mengeratkan kembali hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste, sebanyak 21 penduduk Timor Leste yang bermukim di Pulau Atauro ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, yang terakhir, Pulau Natuna juga merupakan salah satu pulau yang sempat diklaim oleh Cina. Pulau yang menjadi salah satu bagian dari Kepulauan Riau ini diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah di tahun 2020 lalu. Pulau Natuna dimasukkan oleh Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan dan diklaim sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB. Meski diklaim Tiongkok, namun Indonesia tetap berusaha untuk mempertahankan perairan di pulau ini serta menjaganya dengan ketat. Berbeda dengan pulau-pulau sebelumnya yang dilepas karena di luar kendali Indonesia.